Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Ini karena kali pertama saya melayani di GKP Jemaat Cakung, saya mau perkenalan diri dulu, singkat saja. Jadi perkenalkan, nama saya Johannes Christian Arevalo Sitorus. Saya vikaris dari GKP Junti Kebon, ya. Karena PPFT Sinodal, jadi saya bertugas pelayanan di GKP Cakung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Sebagaimana Tuhan memanggil kami untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, itu merupakan bagian di mana kami merindukan kehadiran Tuhan selalu dekat dengan kami, di mana firman Tuhan selalu hidup pada diri kami. Kami selalu rindu akan firman-Mu, seperti bagaimana saat ini kami telah menyiapkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta kuasa Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami untuk memaknai firman Tuhan, terlebih lagi juga menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu ini yang akan mewartakannya kepada jemaat Tuhan. Kiranya suara Tuhan saja yang bekerja, kekuatan Tuhan saja yang bekerja. Inilah seruan kami kepada-Mu ya Tuhan, pengharapan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak untuk setiap kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayatnya yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudara membaca ayatnya yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Kebenaran yang Sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca dan akan menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi, yang namanya orang biasanya itu ngefans atau punya yang namanya idola. Ya tidak? Di antara kita punya yang namanya idola? Punya ya? Iya, entah siapapun itu. Kemarin di Indonesia tuh baru kedatangan siapa? Pembalap MotoGP internasional tuh. Banyak yang datang. Banyak yang mengidolakan, ngefans, ya, sampai meluangkan waktu untuk bisa ngelihat foto, ngerekam lebih dekat gitu. Karena itu bagian dari ngefans, memang seperti itu. Nggak cuma untuk pembalap, tapi juga untuk yang lain, kayak misalkan grup band ya, ngefans sama game, ngefans sama tinju kah? Olahraga yang lain. Banyak tempatnya sesuai dengan ketertarikan. Tapi tahukah kita bahwa dari ngefans itu orang tidak sedikit juga berani untuk mengeluarkan, bukan hanya mengeluarkan waktu, menyisihkan waktunya, tapi mengeluarkan dana. Saking ngefansnya sama klub bola, sampai beli jersinya, bajunya yang asli, yang mahal, rela keluar duitnya banyak-banyak untuk beli itu, untuk menunjukkan kalau dia ngefans gitu. Dan memang seperti itu yang namanya mengidolakan. Tapi itu juga terjadi ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam persekutuan. Sadarkah kita bahwa di antara jemaat-jemaat masih ada juga yang kalau kebaktian itu ngelihat orang, ngelihat yang khotbahnya siapa dulu nih gitu. Yang khotbahnya siapa dulu? Udah ditandai kalau khotbahnya si ini lama nantinya. Ah, sudahlah, di tempat lain saja atau di pengkhotbah yang lain saja. Atau melihat juga dalam persekutuan kalau pengkhotbahnya terkenal gitu. Kalau terkenal mau ikut, kalau tidak terkenal nggak ikut, skip dulu ibadahnya gitu. Mungkin juga pernah terjadi di antara kita. Tapi ini merupakan yang jadi kritik untuk kita, orang-orang percaya. Ngefansnya sama Tuhan, jangan sama pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya bisa menyampaikan suara Tuhan mengena kepada jemaat, iya, itu karena Tuhan pakai. Jadi jangan salah kaprah, kan seperti itu. Itu juga yang mau dibawa oleh Paulus kepada jemaat di sana. Karena jemaat di sana bertemu dengan suatu kelompok orang percaya juga. Namun latar belakangnya ini Yahudi, yang mana mereka menekankan suatu hukum yang lahiriah. Ngefans sekali, mengidolakan sekali, sampai taat sekali menekankan terkait hukum itu. Titik tolaknya kebenaran itu dari hukum, bukan dari pembuat hukumnya. Hukum Taurat baikkah Bapak, Ibu, dan Saudara? Kenapa pada diem? Nggak tahu? Tahu dong. Hukum Taurat baik, berharga. Berharga, iya baik, betul. Tapi jauh lebih berharga yang mana antara hukum Taurat dengan yang membuat hukum Taurat? Yang membuatnya, yang kita yakini, dan itu juga menjadi kesaksian dalam Alkitab, bahwa yang membuatnya itu adalah Allah sendiri yang memberikan kepada Musa. Ya toh? Ya. Jadi kenapa harus
terlalu memandang hukum Taurat, menganggap itu terlalu berharga, sedangkan tanpa sadar kita sudah menyisihkan, mengesampingkan si pembuatnya, Allah itu sendiri. Itu yang menjadi dilema umat di di jemaat di Filipi. Karena Bapak Ibu dan Saudara, jemaat di Filipi itu enggak semuanya latar belakang dari orang Yahudi. Ada juga yang orang Yunani, yang mana mereka enggak punya tradisi untuk sunat ataupun mengikuti hukum Taurat. Tentu dalam pandangan orang Yahudi mereka itu adalah orang-orang berdosa. Ya toh? Tapi harus ditekankan mereka harus mengikuti itu. Nah, Paulus yang mengetahui situasi ini, konteks ini, ia kemudian berkata dalam firman seakan menyombongkan diri bahwa yang ditekankan oleh suatu kelompok ini adalah kehidupannya dulu. Ya toh? Bahwa dia itu hidup dalam ketaatan akan hukum Taurat. Iya, betul. Ia taat sekali. Ia seperti orang Farisi. Ia adalah orang Israel dari suku Benyamin. Betul. Dia adalah orang Ibrani asli. Iya. Seperti orang Farisi, ia tahu betul dari awal sampai dengan akhir hukum Taurat itu. Bukankah bagus yang dilakukan oleh Paulus? Tentu bagus. Iya, dia punya ketaatan, perhatian yang lebih. Yang mau yang mau diperlengkapi dengan firman dirinya. Tapi orientasinya bukan kepada Allah. Orientasinya untuk menguasai firman itu. Orientasinya untuk menunjukkan dirinya itu. Orientasinya untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih berharga. Itu juga yang menunjukkan bahwa Tauratnya menjadi lebih berharga daripada si pembuatnya. Setelah mengenal Kristus, ada perubahan dalam dirinya. Paulus menyatakan itu di dalam firman Tuhan yang telah kita saksikan. Nah, yang jadi pertanyaan untuk kita Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita memang setiap hari Minggu itu beribadah, mendengarkan sabda Tuhan, adakah perubahan? Kenapa? Adakah perubahan? Tidak ada. Benarkah kita mendengarkan firman Tuhan? Benarkah kita mengikuti persekutuan dengan kesungguhan hati karena memang mau diperlengkapi oleh Tuhan? Bukankah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu menginginkan suatu perubahan dalam kehidupannya? Bukankah itu juga yang menjadi keinginan kita? Agar kita tidak terhanyut dalam kehidupan dunia ini. Agar kita bisa kelak masuk bersama dengan Bapa di sorga. Itu juga yang dikehendaki oleh Kristus dan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita tidak merasakan perubahan sehabis kebaktian ini, yang jadi pertanyaannya apakah pelayanan ibadahnya saat ini yang jadi masalah? Atau jangan-jangan konsentrasi kita bahwa kita belum sungguh-sungguh datang untuk beribadah. Melihat, mengevaluasi diri untuk meningkatkan penghayatan iman kita lagi, agar memang penghayatan iman kita semakin bertumbuh dan kita rasakan memang perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasih, sama seperti yang di dalam firman Tuhan ini, saya pernah nonton kalau nggak salah itu di Instagram atau di TikTok ya. Itu ada yang menghafal firman Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, dibacanya 5 kali. 5 kali diulang-ulang. Di antara kita ada yang pernah dari Kejadian sampai Wahyu membacanya. Ada yang nyengir, ada yang geleng-geleng. Apa ini? Ada yang ngangguk. Belum ada sejauh ini saya ngelihat belum ada yang ngangguk. Tapi firman Tuhan dibaca. Dan memang gak ada aturan ataupun keharusan ajakan bahwa orang Kristen harus membacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Harus dibaca berapa kali. Karena yang ditekankan oleh firman Tuhan ini bukan terkait kita membaca dan menguasainya, tapi lebih kepada
bagaimana kita bisa menghidupkannya. Betul tak? Amin? Bagian amin disautin saya. Memang demikian Bapak Ibu dan Saudara. Dalam zaman kehidupan Tuhan Yesus pun murid-murid memang dipersiapkan terkait pemahaman firman. Iya, tapi mereka enggak dibuat menjadi suatu teladan untuk menghafalin hukum Taurat dari awal sampai dengan akhirnya. Yang dilihat adalah bagaimana dia itu menghidupkan hukum Taurat itu, firman Allah. Saya percaya bahwa kita sekarang bukan kali ini pertama beribadah, dan bukan kali ini mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bersama sedikit banyaknya terkait firman Tuhan. Ya toh? Ada. Tapi yang jadi evaluasinya bahwa setiap firman yang kita dengarkan, kita hidupkan atau tidak. Karena dengan cara kita menghidupkan, tentu Tuhan akan melihat, oh ini adalah anakku, oh ini adalah muridku. Bukan karena dilihat, oh ini tiap hari 5 jam baca Alkitab. Sedangkan ketika ada orang yang membutuhkan, ada saudaranya, aduh nepon, saya lagi susah, mintalah tolong dibantu. Bisa bantu tapi nggak dibantu. Apakah itu wujud dari murid Tuhan? Anak Tuhan demikian? Tentu tidak. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasih, memperlengkapi diri dengan firman Tuhan memang baik. Baca Alkitablah, tapi nggak usah juga terlalu berambisi untuk membaca dari awal sampai akhirnya. Karena yang dilihat itu bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti Kristus, dilihat dari kita melakukan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan itu. Bukan dengan menunjukkan saya sudah membacanya dari Kejadian sampai Mazmur ini, bentar lagi lah, dikit lagi habis gitu. Enggak itu. Tema kita juga diajak untuk seperti Kristus. Dan dalam penghayatan saya, dan ini juga harusannya dihayati oleh kita semua selaku orang percaya, kehadiran kita Bapak Ibu dan Saudara di tengah kehidupan ini adalah wujud nyata Kristus yang hidup. Amin. Wah, rada lesu ini aminnya. Kenapa? Enggak percaya kalau dirinya adalah Kristus yang hidup. Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada yang membutuhkan perhatian, kita perhatikan, kita luangkan waktu kita menjadi pendengar yang baik, mendengarkan curhatnya. Bukankah kita menjadi Kristus yang hidup di situ? Ketika ada orang yang meminta tolong, kita menolong dia. Bukankah kita menjadi Kristus yang hidup di situ? Ketika ada yang membutuhkan pekerjaan, kita hadirkan pekerjaan kepada dia. Bukankah kita menjadi Kristus yang hidup di situ? Ketika persekutuan kita ini masih dalam pergumulan membangun, merenovasi, kita menghadirkan berkat dari Tuhan untuk persekutuan kita. Bukankah kita wujud nyata Kristus yang hidup? Iya, dan banyak. Dan gak harus hal-hal yang berat, yang sederhana saja. Karena Kristus hidup untuk menolong orang, membantu orang. Demikian juga dengan Paulus, menolong jemaat, mensejahterakan mereka. Kalau kita abai, karena mungkin ada kekesalan dalam hati. Saya beberapa kali dalam pelayanan di jemaat, Bapak Ibu dan Saudara, jemaat itu rajin, tapi ketika perkunjungan nanti dibilang, saya lagi gak seneng sama saudara saya yang ini. Saya itu udah lama gak pernah jumpa, bercakap-cakap dengan saudara saya yang ini. Lah kenapa? Buat apa datang ke gereja kalau misalkan masih ada dendam dalam hatinya, terlebih pada saudaranya sendiri? Apakah itu wujud nyata anak Kristus, pengikut Kristus? Jadi bahan evaluasi, mengevaluasikan diri kita. Berubahlah. Apa salahnya kita mengaku ataupun berdamai, memendamkan ego kita? Karena Paulus, ia tidak mementingkan egonya sendiri. Yang dia pentingkan adalah egonya Kristus. Karena egonya Kristus adalah
kebaikan untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasih, Allah dalam Kristus adalah tokoh utama dalam kehidupan kita yang harus kita gemari. Betul ya? Kalau toh harus mengidolakan dalam kehidupan ini, yang paling utama diidolakan siapa? Bukankah Kristus? Karena kita punya penghayatan, kita sudah ditebus, sudah dipulihkan, sudah diperbaharui. Maka tokoh utamanya adalah Kristus. Kita mengidolakan dia, tapi jangan sebatas pengikut yang tahu firman-Nya saja tapi tidak melakukan, omong kosong. Firman-Nya tidak hidup. Percuma kita percaya bahwa Allah itu hidup kalau kita tidak melakukan firman-Nya. Bagaimana Allah menjadi hidup? Oleh karena itu mari kita lakukan firman Tuhan. Sedikitlah terkait buah-buah roh, hadirkan dalam diri kita. Hukum kasih kita lakukan itu. Jangan pandang bulu, karena Tuhan juga nggak pandang bulu dalam menebus dosa manusia itu. Kita hadir seperti Kristus untuk orang lain, berangkat dari keluarga, berangkat dari persekutuan, berjumpa dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam firman Tuhan saat ini, mari kita menghayati diri lagi bahwa kita adalah tanda Kristus yang hidup. Paulus juga menghayati demikian. Melayanilah dengan melakukan firman Tuhan. Saya biasa mengatakan melakukan firman Tuhan itu dengan menghidupkan. Berkali-kali tadi saya sudah katakan seperti itu. Karena kalau tidak menghidupkan firman Tuhan berarti lawan katanya hidup ya mati. Berarti kita memilih hidup apa mati? Bagaimana? Masih mikir-mikir kah? Memilih hidup apa mati? Hidup toh? Lakukanlah firman Tuhan itu seperti Kristus, agar orang lain juga melihat Kristus melalui kita. Kita dipakai oleh Kristus, orang lain mengenal Kristus melalui kita. Kita juga akan dimuliakan, bukan hanya Kristus yang semakin dimuliakan karena firman-Nya itu dapat hidup sampai dengan saat ini, tetapi kita selaku anak-anaknya pun akan dimuliakan. Amin. Amin. Satu dulu bagi kita sekalian.